Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali sama Pak Aziz dalam pertemuan ketiga terkait dengan materi laju reaksi. Kita memasuki pada materi faktor-faktor laju reaksi. Terlebih dahulu, kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh siswa pada kompetensi 3.5 menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Pada kompetensi dasar, keterampilan merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang perlu dikuasai oleh peserta didik pada pertemuan kali ini yaitu adalah 4.5.1 merancang percobaan faktor-faktor laju reaksi dan orde reaksi, menyajikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi, serta mempresentasikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi. Baik, sebelum masuk di bagian utama faktor-faktor laju reaksi, saya ingin mengajak anak-anakku belajar menganalisis kegiatan di sekitar kita. Sebelah kiri adalah seseorang yang mencuci menggunakan deterjen. Kemudian ketika kalian menggunakan deterjen itu dengan takaran yang berbeda-beda, dengan jumlah pakaian yang sama, apa yang akan terjadi pada hasil cucian kalian? Serta yang sebelah kanan, mengapa kayu bakar dipilah-pilah sebelum dibakar? Mungkin kalian bertanya-tanya. Baik. Setelah menganalisis dua gambar di atas, pemberian takaran deterjen akan mempengaruhi hasil cucian pakaian, serta dengan kayu bakar yang dipilah-pilah mempermudah saat kayu dibakar. Ternyata analisis dapat mendeskripsikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada gambar 1 merupakan faktor laju reaksi pada konsentrasi bereaksi, sedangkan pada gambar yang kedua merupakan faktor laju reaksi pada luas permukaan bidang sentuh. Terlebih dahulu dapat kalian saksikan link video pembelajaran ini sebelum kita memasuki faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi bereaksi. Salah satu cara untuk mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah dengan menentukan cara di mana laju awal bereaksi tergantung pada konsentrasi awal. Sebagai contoh, ion amonium bereaksi dengan ion nitrit menghasilkan gas nitrogen dan 2 molekul air. Dengan mengukur konsentrasi amonium atau nitrit sebagai fungsi waktu atau dengan mengukur volume N2 sebagai fungsi waktu, karena stoichiometric coefficient pada NH4+, NO2 min, dan N2 adalah sama. Semua laju ini sama, menunjukkan bahwa mengubah konsentrasi awal dari salah satu reaktan mengubah laju reaksi awal. Jika kita menggandakan konsentrasi amonium, sedangkan konsentrasi nitritnya tetap. Faktor-faktor laju reaksi yang berikutnya yaitu adalah
luas permukaan. Di sini diilustrasikan pada balok-balok kayu tadi yang digunakan untuk dibakar. Maka setiap telah diberikan ilustrasi pada pembakaran kayu bakar yang telah dipilah dari kayu balok. Mengapa bisa begitu? Dalam hal ini, laju reaksi akan lebih efektif jika semakin besar luas bidang sentuhnya yang mengalami tumbukan antar partikel. Seringkali ketika kita membuat percobaan, kita sering membandingkan partikel granul atau bongkahan dengan serbuk. Mesti akan memerlukan waktu relatif cepat yang serbuk daripada granul. Karena serbuk memiliki luas bidang sentuh lebih besar daripada padatan. Kemudian kita akan mengamati minuman kopi panas. Di sana digunakan menyeduh kopi menggunakan air panas untuk mempermudah proses pelarutan serbuk kopi. Nah, pada faktor laju reaksi berikutnya, temperatur maupun suhu memiliki peran andil yang sangat penting. Pada faktor berikutnya ialah suhu atau temperatur. Kita dapat menganalisis proses ketika kita membuat minuman kopi. Pada membuat kopi dibutuhkan air panas untuk melarutkan serbuk kopi. Sedangkan air dingin sangat lama melarutkan serbuk kopi. Di sini kita dapat memahami bahwa temperatur atau suhu sangatlah mempengaruhi laju reaksi. Berikutnya adalah tekanan. Pada faktor tekanan di sini dapat mempengaruhi laju reaksi. Saya mencoba dengan ilustrasi. Jika dalam suatu wadah tertutup dengan konsentrasi tetap diberikan perlakuan tekanan diperbesar yang berakibat volume menjadi kecil. Gerak partikelnya bergerak menjadi sangat cepat. Dengan gerak yang semakin cepat mengakibatkan tumbukan antar partikel akan semakin banyak. Dan intensitas tumbukan efektif semakin banyak serta menghasilkan produk semakin banyak. Dan sebaliknya, ketika tekanan diperkecil, menjadikan volume semakin besar, berakibat gerak partikel melambat dalam volume yang lebih besar. Tumbukan antar partikel berkurang. Di sini, saya harapkan tahu seberapa penting faktor tekanan mempengaruhi laju reaksi. Berikutnya diilustrasikan suatu katalis membantu laju reaksi. Katalis di sini bukan faktor utama laju reaksi dapat berjalan. Akan tetapi, katalis di sini memiliki peran andil yang sangat penting dalam laju reaksi, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sebagai contoh, ketika kita melakukan perjalanan melalui jalan tol akan lebih lancar daripada melalui jalan perkotaan. Disinilah peran katalis yang diilustrasikan dalam jalan tol membantu reaksi menjadi lebih baik. Maka kita dapat mengasumsikan dalam laju reaksi akan lebih cepat dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA dengan bantuan katalis. Terima kasih. Saya Pak Abdul Aziz SPD, pengajar kimia kelas 11 SMA Negeri 1 Nalumsari. Tetap semangat belajar. Bravo Pendidikan Pembelajaran Kimia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.